Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mulai sesi yang kedua. Itu judulnya flash. Nanti flash kalau gambarannya gini kan, selama ini teman-teman misalnya kalau tahu Python itu kan ada namanya Django kan gitu ya. Nah, Django ini kan sudah duluan inilah ya, sudah lebih duluan. Nah, yang berikutnya itu ada Flash namanya. Flash ini kalau kita biasanya pakai untuk micro framework kan gitu. Jadi untuk kita bikin API gitu kan. Seperti kalau yang pernah pakai PHP Laravel itu ada Slim atau Lumen ya. Kalau Django kan seperti Laravelnya lah, besar kan gitu. Nah, di Flash ini nanti kita wah ini ada Agus Sujono bolak-balik ini. Oke, di Flash ini semua oke, semua nanti kita dari basic banget lah. Kita mulai dari nol. Nanti teman-teman minimal workshop ini jadi trigger. Workshop ini minimal jadi trigger. Jadi setelah workshop ini kan nanti bisa belajar mandiri, atau nanti kalau misalnya pingin lebih lanjut, silahkan bisa masuk ke bootcampnya Praksis. Gratis, tenang aja, semua gratis masih. 3 bulan, jadi itu serius. Kalau ini kan cuma sekali pertemuan cuma 2 jam gitu ya. Nanti kalau misalnya kawan-kawan ingin lebih lanjut, itu bisa masuk ke bootcampnya Praksis, seperti di grup yang kemarin kami share. Nah itu kan ada nanti kita di akhir kita sampaikan lah linknya. Nah itu nanti paling tidak bisa ke sana. Gitu. Minimal kali ini kita memulailah sedikit-sedikit. Nah, sembari nunggu yang lain, kita masih ada waktu 5 menit mungkin. Apa-apa kalau mau di open, mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Kami dari Padepokan. Ya. Enggak, Pak. Ada suara apa tadi ya? Kami dari, saya kira ada suara. Ya. Enggak, Pak. Tolong, Pak. Enggak. Oke. Silakan suara bebas, masih 5 menit lagi, nggak apa-apa. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman, oke, saya sedikit yang kemarin belum. Ini kalau WhatsApp tuh kayak kata si Fadil, cuma ngasih tugas doang gitu. Gitu. Ini nggak pernah WhatsApp. Iya nggak pernah. Oke, buat teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat saya kenalin Padepokan Asa dan Praksis, mungkin sedikit gambaran. Padepokan Asa itu komunitas komunitas berbagi. Nah itu nanti sebenarnya cerita itu sekarang. Nah itu tempatnya ada di Wedomartani. Jadi Wedomartani itu di mana? Nanti di googling aja. Nah yang kedua Praksis. Nah, Praksis ini lembaga pendidikan non formal. Nah, jadi kalau di sini kita nggak mengeluarkan sertifikat, bapak-bapak, mbak-mbak semuanya, mohon maaf, di kita bukan sertifikat yang kita kejar, dan kita tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kami sampaikan, kami tidak mengeluarkan sertifikat. Tapi mungkin nanti kalau ada yang butuh untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, bolehlah kita nanti bantu. Tapi jangan semuanya ya. Yang kalau cuma memang penting banget gitu. Kita nggak mengeluarkan sertifikat pada dasarnya. Nah, ya kita bukan lembaga sertifikasi ya. Nah, kalau yang ingin belajar benar-benar ya silahkan ke Praksis. Nah, tapi kalau nanti nyari sertifikat, udah dapat ijazah dari kampus. Nah, ijazah aja dari kampus. Jadi di Praksis ada bootcamp, lamanya 3 bulan, ada Python, ada Java, ada mobile, ada front end. Nanti lanjutnya bisa ke AI. Kira-kira begitu. Ini besok ada kelas
di awal Mei. Nah, silahkan nanti kalau yang pengen ikut buka aja https SID 5xEKW. Nah, itu nanti di anunya apa namanya ya. Oke. Share screen. Banyak kan. Nah, oke, itu nanti kalau yang mau ikut bootcampnya gratis, tidak dipungut biaya, kecuali makan silahkan tanggung masing-masing. Tempat tinggal ada kos-kosan dekat-dekat Praksis. Nah, Praksis di mana? Saat ini Praksis ada di Jogja, di dekatnya Padepokan Asa, di Bimo Martani. Yang kedua, utaranya Prambanan ya, utara Prambanan, bawah antara Prambanan dan Merapi. Yang kedua, kita ada di Jakarta. Insya Allah pasca COVID nanti kita buka di BSD sama di Medan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kira-kira seperti itu. Dan semuanya masih gratis. Kecuali nanti yang di BSD. Yang di BSD sepertinya nanti berbeda. Karena dikelola oleh perusahaan lain. Gitu kira-kira. Di Praksis, buat teman-teman yang kita menawarkan 3 hal. 1, untuk kampus atau umum. Kalau mahasiswa yang mau magang silahkan boleh magang. Saat ini ada anak-anak magang. Yang kedua, bootcamp seperti biasa 3 bulan. Kalau magang 6 bulan. Yang ketiga, ya kita ada agenda seperti ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa rutin. Minimal seminggu sekali. Nanti untuk share barangkali umum atau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, silahkan kita bareng-bareng terbuka untuk umum. Gitu kira-kira. Sudah jam, oke, 1 menit lagi kita on semua. Mungkin itu dari pengantar dari kami. Welcome, selamat datang. Silahkan disiapkan cemilannya sambil mendengarkan Mas Robi berkhutbah. Selamat menikmati. Tes. Masuk. Oke, masuk. Oke. Saya mulai ya. Ini udah terrecord? Belum. Oke. Kayak gini Mas. Recordnya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mas. Oh iya, di mute ya, lupa. Selamat pagi, Mas. Iya. Pagi, Mas. Oke. Oke, mungkin yang hadir pagi ini beberapa ada yang sudah ikut di sesi pertama kemarin. Ada juga yang baru ya. Nah, tapi saya tetap akan memperkenalkan diri. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Hadidata Murabi. Teman-teman biasa panggil saya Robi. Di Praksis, saya disebut sebagai co-founder sih. Nah, ya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh tentang saya, bisa buka di website http hadihamurabi.com. Nah, itu website personal saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang web development menggunakan Python. Nah, di Python kita dibantu dengan menggunakan Flash framework. Nah, agenda hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan Python. Maksudnya Python bisa digunakan untuk apa aja. Kemudian
pengenalan teknologi web, situs web versus aplikasi web, alat dan bahan membuat web, kemudian baru kita masuk ke framework Plus. Nah, di framework Plus kita bahas mengenai pertama pengenalan dulu, lalu instalasi, kemudian kita akan coba membuat sebuah web sederhana. Kemudian kita akan belajar tentang routing dan template. Nah, ini yang akan kita bahas untuk sesi kali ini. Nah, di sini saya melampirkan prasyarat karena memang nanti akan ada beberapa contoh kode yang akan mudah untuk dipahami kalau rekan-rekan sekalian memenuhi prasyarat ini. Nah, tapi ini rekomendasi ya, kalau belum memenuhi ya nggak apa-apa, nanti sambil dengerin, sambil mempelajari gitu. Nah, jadi yang pertama direkomendasikan untuk rekan-rekan sudah mengikuti pertemuan pertama kemarin. Nah, karena di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang fungsi. Nah, kalau teman-teman nggak mengikuti pertemuan kemarin, harapannya sudah mengerti tentang fungsi atau modul. Nah, ya tentunya konteksnya di Python ya. Nah, jadi kalau belum ikut kemarin tapi udah memahami fungsi nggak apa-apa. Tapi kalau belum memahami fungsi juga nggak apa-apa, bisa sambil baca-baca, sambil dengerin juga. Oke, kita lanjut ke penggunaan Python. Nah, jadi Python ini adalah bahasa pemrograman interpreter, bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop, web, dan lain-lain. Nah, oh ya, sebelumnya saya mau cek dulu ya, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kursor gerak-gerak. Oke. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke, kalau kelihatan saya bisa gunakan ini untuk nunjuk berarti. Nah, jadi Python kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi desktop, web, dan lainnya. Nah, di seri ini kita akan membahas tentang penggunaan Python untuk web. Nah, pertama, sebelum kita masuk untuk membuat sebuah web, kita harus mengerti dulu apa itu web. Paling tidak di konteks terkecilnya atau di bagian terkecilnya. Nah, jadi web itu apa sebenarnya? Sebenarnya web adalah cara komputer berkomunikasi satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, contohnya di sini. Di sini ada laptop, ada ini apa ya? HP, dan juga ada komputer. Itu saling berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui internet. Nah, web itu seperti ini. Nah, di internet, kalau kita bicara tentang web, kita menggunakan sebuah protokol yang disebut HTTP. Nah, ya kalau di internet, kita ingin bertransfer menggunakan web, nah berarti kita membutuhkan protokol HTTP. Nah, teman-teman pasti sudah akrab dengan tulisan HTTP ya. Nah, kemudian sebuah web itu bisa diakses melalui web browser. Nah, ini udah biasa. Jadi udah tahu harusnya web itu apa. Nah, di sini saya hanya mempertebal penjelasannya saja. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat apa sih bedanya situs web dengan aplikasi web. Nah, kalau situs web kan kita biasa mengenal dengan website ya. Nah, website kan isinya cuma informasi statis. Biasanya website paling dinamis biasanya adalah blog. Dan blog isinya tuh seperti majalah gitu kan. Nah, majalah kan ya isinya bacaan-bacaan kayak gitu. Nah, dia fokus lebih ke arah konten gitu. Nah, bisa juga video tapi ya isinya konten. Nah, terus situs web karena dia sebuah situs, nah jadi dia kumpulan dari halaman web.
Nah, dan juga tidak interaktif. Mungkin interaktif, tapi tidak interaktif tuh bukan jadi hal yang utama di sebuah website gitu. Nah, kemudian tujuannya memang hanya untuk menyampaikan sebuah informasi dari penyedia web ke penggunanya. Nah, jadi wajar kalau tidak interaktif. Nah, biasanya di website yang paling interaktif itu adalah bagian komentar biasanya ya. Kalau kita buka Blogspot, WordPress gitu biasanya ada kolom komentar, ada kolom rating. Nah, itu bagian pengguna interaksi dengan halaman web. Tapi selebihnya itu jarang. Nah, kemudian aplikasi web, informasi yang disediakan itu dinamis. Nah, kemudian di aplikasi web itu berisi kumpulan formulir dan output data. Formulir itu misalkan kalau rekan-rekan sekalian misalkan login deh di Facebook. Nah, itu kan ada formulir untuk login. Nah, setelah kita login, di situ ada output data. Output data di halaman depan kan beranda tuh. Nah, itu kelihatan status teman-teman kita di Facebook. Nah, data status itu datangnya dari mana? Datangnya dari formulir yang diisi, formulir status yang diisi oleh teman-teman kita kan. Nah, kemudian tampil menjadi output data di tampilan beranda kita. Nah, lalu aplikasi web di sini harus interaktif ya gitu ya. Nah, karena kalau dia minim interaktif, dia malah lebih mengarah ke website gitu. Nah, kemudian inti dari aplikasi web adalah tujuannya memang untuk melakukan proses. Sehingga kalau ada input, dia akan menghasilkan sebuah output tertentu yang pastinya sudah diharapkan. Nah, jadi proses yang utama di dalam sebuah aplikasi itu adalah ada input, ada output. Nah, tugas aplikasi adalah memproses itu. Jadi kalau tidak ada proses, maka dia masih situs web. Ya. Proses itu ada banyak ya, sekecil apapun bisa jadi proses. Misalkan menyimpan data ke database juga itu bisa disebut proses. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman kenapa kita bahas mengenai web bukan desktop. Karena teman-teman tahu sendiri sekarang platform berbagai macam itu dibuat di web, mulai dari media sosial sampai manajemen project sampai aplikasi perusahaan, berbagai macam pokoknya sudah ada di web gitu ya. Nah, dan kemudian layanan web juga bisa digunakan untuk menjadi layanan dari aplikasi desktop dan mobile gitu. Nah, nanti interaksinya untuk transfer datanya bisa menggunakan layanan web. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini secara umum alat dan bahan untuk membuat web. Yang pertama kita butuh web server. Mungkin rekan-rekan pernah dengar Apache, Nginx, Light HTTPD, Light HTTP. Terus banyak lagi ya web server ya. Nah, kemudian selain web server kita butuh file yang bisa diakses untuk ditransfer gitu. Nah, karena kalau nggak ada file yang ditransfer, minimal teks saja satu baris. Nah, itu sudah cukup untuk kita jadikan sebuah web gitu. Nah, tapi untuk file kita bisa sediakan file HTML. Untuk multimedia kita bisa sediakan file video, audio, gambar atau multimedia lainnya. Nah, kemudian ada juga file statis lain kayak misalkan TXT, apalagi ya, PDF gitu-gitu. Nah, itu teman-teman bisa transfer menggunakan web. Nah, kemudian bisa juga menggunakan kode program. Nah, kalau yang umumnya kita biasanya membuat web menggunakan apa ya, PHP ya bacanya ya. Nah, karena saya lidah Jawa, mudah-mudahan kedengeran lidah Jawanya. Nah, jadi bacanya PHP.
Nah, jadi tapi dalam hal ini kita menggunakan Python ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python, PHP apa, bisa Java atau yang lainnya juga bisa. Nah, di sini bisa dibantu juga dengan menggunakan framework. Nah, framework nanti kita akan bahas mengenai Flask. Oke. Nah, sebelum saya lanjut membahas framework Flask, nih teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Mau ngobrol dulu? Iya, barangkali sudah terlalu muter-muter kan? Kalau flash store di impor ya? Halo, gimana? Iya, ada yang mau masuk kali nanya. Oke, halo. Apa bisa didengar lagi? Bisa, Mas. Oke. Oke, Nah, bisa masuk. ya. Nah, oke. Kalau sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Soalnya sudah lumayan lumayan jauh tadi. Gimana? Lalu numpang tanya, ini untuk numpang tanya, ini untuk web servernya, kira-kira apakah ada web server khusus yang spesifik ataukah bisa pakai apa namanya? Saya pernah pakai Flask sedikit-sedikit gitu. Cuman kayaknya memang nggak membutuhkan web server macam seperti apa itu namanya aplikasi macam itu ya. Suaranya terputus-putus, Pak. Halo. Oke, suaranya agak terputus-putus, Pak. Iya, tapi saya bisa menerima apa yang ditanyakan. Halo? Iya, ya. Halo? Oke. Ini untuk apa namanya untuk web server, apakah memang nanti dibutuhkan suatu apa namanya web server khusus seperti apa sih? Ataukah memang kalau nggak salah Flask ini kan begitu dijalankan dia langsung bikin kayak web server gitu ya? Kayak web server gitu. Terus, nah kira-kira kalau seandainya dia memang membutuhkan web server, nggak butuh web server, seperti kalau umpamanya aplikasinya dijalankan dia langsung membentuk web server dengan port tertentu itu, kira-kira kalau mau hosting di luar bagaimana itu aplikasi berbasis Flask itu nanti? Oke, ya ini penting untuk ditanyakan. Nah, jadi konteks yang kita bahas sekarang adalah alat dan bahan untuk membuat web secara umum. Jadi web server yang digunakan bisa bebas, Apache, Nginx, atau lainnya bisa. Nah, nanti bahasa pemrogramannya apa? Nah, itu cerita diintegrasikan saja dengan web servernya kalau mau. Kalau misalkan dirasa web server dari Flask-nya atau framework lain itu sudah cukup, ya kita nggak perlu web server lagi. Karena memang Flask itu sudah menjalankan web server kalau misal kita jalankan program kita. Nah, ya benar kata Bapak siapa tadi, Pak? Mohon maaf. Bapak tulis Oh ya, Pak Didi. Ya, Pak Didi ya. Ya, Pak Didi, terima kasih. Nah, jadi di Flask memang menjalankan web server sendiri, tetapi biasanya yang diterapkan oleh teman-teman di berbagai macam perusahaan, Pak. Nah, jadi biasanya web server dari aplikasi itu dilapisi dengan web server yang kita tahu tadi, Apache, Nginx, gitu-gitu. Jadi request user
request dari pengguna itu tidak langsung ke web server program kita. Jadi dia masuk dulu ke web server Nginx atau Apache. Nah, ini bertujuan supaya kalau misalkan kita ingin memperluas aplikasi kita bisa melakukan server aplikasi yang ini matiin dulu, nyalain lagi gitu. Nah, tapi web server utamanya nggak mati. Jadi request user tetap bisa dilayani, walaupun nanti hasilnya adalah mungkin sedang renovasi gitu ya, atau sedang diperbaiki. Nah, atau under construction gitu. Nah, tapi kan web server aplikasi kan mati, tapi web server yang di atasnya nggak mati. Nah, jadi setidaknya pengguna tahu kalau sekarang websitenya tidak dapat digunakan. Nah, itu lebih baik sih daripada tampilan 500 internal server error, kan malah sedih nanti penggunanya. Oke. Berarti yang saya tangkap berarti nanti ya, Flash ini nanti web server yang terbentuk ketika program berbasis Flash ini dieksekusi itu berjalan di belakang web server seperti Apache tadi ya. Betul ya. Seperti itu ya? Iya, betul Pak. Jadi nanti ada dua web server yang berjalan. Jadi si aplikasinya dan web server yang kita pakai tadi. Oke. Ya. Berarti nanti mungkin bisa diinfokan umpamanya untuk hosting aplikasi berbasis Flash itu apakah ada bisa mungkin di terakhir diinfokan. Oh ya. Oke. Kalau hosting sebenarnya simple, selama tempat hostingnya support berarti bisa. Nah, itu aja. Cuma sekarang kebanyakan masih baru support PHP untuk yang shared hosting. Tapi kalau kita hostingnya VPS, itu bisa-bisa aja. Berbagai macam jenis bahasa dan framework juga bisa. Gitu, Pak Didi ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Siap. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di kesempatan berikutnya ya. Kalau interrupt nanti malah bentrok. Nah, saya lanjut dulu. Jadi kita masuk ke framework Flash. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang Flash, kita harus tahu dulu apa itu framework. Nah, framework itu, ya kalau kita tahu kerangka kerja, kayak apa ya? Kalau biasanya gampangnya tuh template lah. Nah, kayak sudah ada kerangka-kerangkanya, kita tinggal ngisi bagian sini, nah kayak gitu. Nah, jadi framework itu sudah ada merupakan aturan dasar dan juga struktur yang bikin kode kita jadi rapi. Kemudian biasanya ada utilitas-utilitas juga yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pengembangan. Nah, misalkan kalau teman-teman pernah dengar struktur MVC, Model View Controller, nah itu biasa dipakai di framework-framework yang sekarang. Nah, itu kan sebuah struktur dan aturan, kadang ada yang tidak menggunakan aturan itu, tapi ada juga yang menggunakan aturannya harus begitu. Nah, jadi mau nggak mau programmer harus mengikuti framework. Nah, keuntungan menggunakan framework adalah kita tidak perlu lagi memikirkan tentang struktur, karena struktur kita tinggal mengikuti yang ada di framework. Nah, jadi kalau kita mengembangkannya rame-rame, misalkan ada 10 orang. Nah, 10 orang menggunakan framework yang sama, kemudian 10 orang lagi ikut mengembangkan, dia cukup mempelajari framework tersebut. Nanti mereka akan tahu struktur kodenya seperti apa. Jadi nggak perlu lagi untuk membaca kodenya satu persatu. Nah, kemudian di Flash sendiri, di Flash dia merupakan micro framework. Jadi yang di sini yang ada di Flash adalah aturan-aturan dasar saja. Nah, untuk rangkaian atau struktur itu masih diserahkan ke programmer. Nah, jadi aturan-aturan dasar kayak misalkan kita untuk membuat
halaman, bagaimana caranya. Nah, untuk membuat aplikasinya jalan, bagaimana caranya. Nah, aturan-aturan itu ada di Flash. Tapi untuk struktur, Flash dinamis, jadi mengikuti kemauan kita. Nah, karena sekali lagi Flash adalah micro framework ya. Nah, saya lanjut. Ini tampilan untuk instalasi Flash. Mudah-mudahan terlihat. Jadi untuk di Linux, teman-teman bisa jalankan perintah sudo pip install Flash. Nah, ini kalau teman-teman udah install pip ya. Kalau belum, silakan install dulu pip-nya. Pip itu seperti package manager. Jadi kita bisa pakai untuk install atau uninstall paket Python dari internet. Nah, yang di sebelah kanan ini untuk Windows. Nah, kalau yang di Linux saya screenshot sendiri. Kalau yang di Windows saya cari di internet. Soalnya saya nggak ada komputer Windows. Nah, oke. Nah, di sini rekan-rekan sekalian sudah boleh buka kode editornya, boleh sambil coba untuk menampilkan halo semua di website atau di aplikasi kita. Nah, dengan Flash kita dapat mengetikkan kode seperti ini. Jadi pertama kita import dahulu modul Flash dari paket Flash, kemudian kita buat sebuah variabel. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan route. Nah, nanti kita akan menyelam lebih jauh untuk route ya. Nah, di sini kita membuat route, artinya kalau pengguna mengakses URL ini, URL slash atau garis miring, dia akan melakukan fungsi ini. Nah, kemudian yang menjadi nilai balik atau apapun yang diretur itu akan tampil ke halaman web kita. Nah, sebenarnya URL slash ini kan selalu muncul di akhir sini ya. Slash gitu, slash. Nah, ini ya jadi sebenarnya kalau kita akses seperti ini, nah dia sebenarnya di sini ada belakangnya slash. Makanya di sini slash juga. Nah, jadi kalau pengguna mengakses apa, maka jalankan apa. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita jalankan aplikasinya. Nah, untuk menjalankan ini, rekan-rekan sekalian bisa buka command prompt atau CLI kayak gini. Nah, jalankannya sama seperti kode Python biasa. Tinggal Python nama file.py gitu ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan nama filenya web.py, berarti Python spasi web.py. Nah ini teman-teman boleh coba sambil nanti mungkin di belakang akan saya coba demokan sedikit beberapa. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, sekarang atau ini deh, karena ini kode pertama yang tampil, jadi rekan-rekan boleh buka suara untuk diskusi mengenai kode ini dulu. Oke, monggo silakan. Halo? Oke, kalau misal belum ada, atau sudah ada? Oke, belum ya. Nggak apa-apa, nanti kalau belum ada, saya lanjut dulu. Karena habis setelah ini kita akan agak jauh nih. Makanya saya buka aja sesi pertanyaannya di sini. Gitu.
Halo teman-teman, kalau mau nanya speakernya nanti mic-nya bisa di unmute ya. Jadi ini by default kita mute semua, tapi nanti kalau mau nanya silahkan di unmute mic-nya, oke? Biar tidak bergema. Terima kasih teman-teman. Silahkan lanjut Mas Robi. Halo. Ya. Kalau install Flash tuh di command prompt-nya tuh di directory cari PIPXC-nya nyarinya di mana tuh ya? Kalau install pip biasanya dia langsung executable di command prompt, Mas. Kalau misalkan belum ada, coba setting di Windows ya, coba setting di environment variable. Oh ya, oke. Ya. Nah, tapi itu harus download dulu ya pipnya. Terus di restart dulu kalau itu komputernya. Kalau restart sih biasanya nggak perlu. Oh gitu. Ya, setelah setting environment variable biasanya kita buka command prompt baru, itu sudah bisa langsung dijalankan. Kalau port plus defaultnya 5.000. Port 5.000. Nah, kalau mau setting bisa. Nah, nanti saya tunjukkan. Kalau tunjukkan kode nanti di akhir ya. Oke, gitu. Next, Bisa minta tolong back ke slide yang install PIP tadi, Mas? Oke, ini mencoba install. Ini Melihat install yang Plus. Oh, Plus ya. Itu kalau install Flash di Windows, langsung PIP-nya ke bawah nggak ya? Harus install sendiri, Mas, pip-nya dulu. Pip-nya install dulu, baru nanti bisa kita install Flash menggunakan pip. Oke, thank you. Nah. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjut dulu. Nanti ya silakan kumpulkan pertanyaannya lagi ya. Nah, setelah ini apa ya? Kalau saya nyebutnya ya langkah awal lah. Nah, first step gitu ya. Nah, untuk menggunakan Flash. Nah, jadi kita udah bisa menampilkan sesuatu ke web browser kita saat mengakses aplikasi web kita. Nah, kemudian kita bahas mengenai routing. Jadi mungkin teman-teman yang pernah belajar jaringan pasti pernah dengar istilah router. Nah, router gunanya untuk apa? Untuk menentukan rute kemana paket atau data akan dikirimkan dari internet ke komputer mana, nah gitu ya. Nah, atau kalau kita pakai analogi, router itu ibarat penunjuk arah di pinggir jalan. Nah, jadi kalau mau kemana, arahnya kemana, nah kayak gitu. Misalkan arah Kalasan belok kanan, gitu ya. Arah kota belok kiri. Nah, kayak gitu. Itu router. Nah, kemudian routing artinya adalah aktivitas kita menentukan rute tadi. Nah, jadi ketika sebuah URL diakses, maka sebuah aksi akan dilakukan. Nah, di sini kita proses memasangkan dua hal ini, antara URL dan aksinya. Nah, routing itu aktivitas memasangkan keduanya. Nah, makanya di sini saya bold, karena routing intinya adalah dua hal ini. Nah, di sini saya tulis
Untuk menentukan URL, kita gunakan perintah ini, app.route. Ini namanya annotation kalau di Python. Kemudian di bawahnya adalah sebuah fungsi. Nah, fungsi ini yang akan dijalankan ketika URL tertentu diakses. Nah, misalkan di sini adalah URL utama, dia akan menjalankan fungsi indeks ini kalau diakses. Nah, di fungsi indeks ini dia mengembalikan tulisan halo semua. Nah, berarti akan tampil tulisan halo semua di halaman website kita. Nah, kemudian kita bisa menambah URL lain di sini, rute lain. Misalkan contohnya /login. Nah, di sini saya membuat fungsi login namanya. Sebenarnya ini nama fungsi atau nama aksinya, atau nama fungsi yang menjadi aksi, itu bebas. Yang penting tidak sama dengan nama fungsi yang lain. Jadi misalkan di sini sudah indeks, di bawah jangan indeks lagi. Ini ibaratkan kita mendefinisikan dua fungsi yang namanya sama. Kan nggak bisa. Nah, oke, di sini misalkan ada URL /login, kemudian aksinya adalah menjalankan fungsi login ini. Nah, kemudian ada URL register, kemudian aksinya adalah fungsi register ini. Nah, di sini ada contoh 3 rute. Nah, teman-teman bisa kembangkan dengan membuat rute-rute yang lain. Nah, jadi biasanya kalau aplikasi web sih rutenya ada banyak. Satu manajemen data itu bisa sampai 5 minimal. Ya paling nggak 5 lah rute. Untuk operasi create, read, update, delete, dan lain-lain. Nah, ini routing. Jadi menentukan URL apa, melakukan apa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian template. Nah, di bagian template, ini bagian yang menyenangkan. Jadi kalau tadi teman-teman baru menampilkan tulisan saja di sini, nah di bagian dengan menggunakan template, nah teman-teman sekalian bisa menampilkan sebuah halaman dalam bentuk HTML. Nih, kayak gini. Nah, jadi caranya adalah cukup dengan mengimport fungsi atau modul render template. Nah, kemudian ketika sebuah URL diakses, kita return aja di aksinya. Nah, letak file index.html ini harus ada di dalam folder templates/index.html. Nah, jadi Flash otomatis mencari index.html yang ada di folder templates. Nah, oke, itu routing dan template. Gimana, teman-teman? Apakah ada yang sedang mencoba? Ada yang nyoba nggak? Permisi, Mas. Iya, silakan. Maaf, saya mau nanya. Kan biasanya kan kita bisa ngirim data lewat parameter ya. Nah, kalau lewat Flash ini, itu kalau misalnya kita mau ngirim data misalnya berupa ID gitu lewat parameter, itu gimana caranya ya, Mas? Oke, berarti ini bagian routing. Oke, nanti saya contohkan ya. Oh iya, Mas. Oke. Oke, URL parameter. Nah, oke, untuk URL parameter nanti saya contohkan. Untuk yang lain? Ada yang coba? Saya nyoba tapi nggak, di localhost-nya nggak bisa muncul, Mas. Oh ya. Tapi saat menjalankan nggak ada error ya? Nggak ada error, jadi cuman this site cannot be reached. Oke. Ya. Nggak apa, nanti teman-teman yang kena error kita kasih kesempatan untuk share screen juga. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya pengen
pengen kombinasi antara presentasi sama coding ya. Kalau yang pertemuan kemarin kayaknya lebih banyak presentasinya. Nah, oke, untuk presentasi sekian. Nah, jadi ayo sekarang teman-teman buka code editor. Kita coba dari pertanyaan pertama. Tadi gimana caranya untuk setting port ya. Nah, oke, saya stop share dulu. Saya mau buka code editor saya dulu ya. Nih. Sebentar. Oke, ini terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Oke. Oke, saya coba ganti. Ini untuk nampilkan yang sederhana aja. Halo semua. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan cara menjalankannya, di sini pastikan command prompt yang kita buka itu ada di folder tempat project kita. Nah, ini sebenarnya nggak harus, tapi supaya lebih gampang aja. Nah, kalau kita coba tampilkan, di sini ada dua folder, ada satu folder dan satu file, sama seperti di sini. Artinya saya sudah bisa mengakses secara langsung file web.py ini tanpa harus masuk ke folder lain lagi. Nah, artinya saya sudah bisa langsung menjalankan Python web.py. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini bukan pesan error ya teman-teman. Jadi ini adalah log yang kita bisa baca ini artinya apa gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti aplikasi Flash kita udah jalan. Kita sudah bisa jalankan atau kita udah bisa akses URL ini. Nah, ini di copy saja. Copy lalu dibuka di web browser, tapi kayaknya command prompt saya nggak kena ya. Bentar. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, oke, saya ulang. Nah, jadi di CLI, kalau teman-teman coba lihat, di sini sudah bisa kelihatan file project-nya. Nah, di sini artinya kita sudah bisa menjalankan seperti ini. Nah, nanti akan keluar tulisan nih kayak gini nih. Nah, ini artinya Flash kita sudah jalan. Ya. Nah, kalau sudah jalan, kita bisa copy ini. Lalu kita buka web browser dan paste di sini. Ya.
maka akan Di rumah saja. ya di rumah saja. Nah, oke. Jadi URL yang bisa kita akses adalah URL yang tampil di sini nih, running on. Nah, nanti untuk memberhentikannya kita tinggal tekan Ctrl C. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, itu untuk menjalankannya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mengubah port, misalkan saya pengen dia jalan di 8080. Nah, di sini. Nih. Coba teman-teman lihat. Kalau tadi portnya itu 5000. Ini kita bisa akses ke port 5000. Tapi sekarang karena sudah berjalan di port 8080, kalau kita akses port 5000, maka akan menghasilkan ya kayak gini. Nah, ini kita harus ganti ke port 8080. Nah, maka hasilnya akan sama. Nah, tapi biasanya saya pakai port yang default aja, karena saya nggak pernah pakai port 5000. Jadi saya biarkan default. Nah, oke. Ya, nih. Oh, malah buka YouTube. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang route params ya. Nah, Iya Mas, route params. Nah, ini namanya route params atau route parameters. Nah, di Flash kalau misalkan kita kan pernah nih baca URL kayak gini nih, misalkan blog 1. Blog jarang 1 sih, biasanya post ya, post aja, post atau status. Nah, atau apa, user ya, users. Nah, biasanya ini kan /1 kan itu artinya kita mengirim sebuah ID user yang mau kita tampilkan atau yang mau kita ambil. Nah, ini bisa ganti 2, bisa ganti 3, bisa ganti 150.000 gitu kan. Nah, bayangkan gimana caranya bikin 150.000 route atau membuat route sebanyak usernya gitu kan. Kayaknya itu nggak efisien gitu ya. Nah, di Flash, oke. Nah, di Flash kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan kita mau di /users, kemudian di sini ID gitu. Nah, dev user by ID, misal nama handlernya atau nama aksinya. Kemudian di sini saya tampilkan return apa ya? Ini user dengan ID. Oke. Nah, sekarang kita akses. Kita jalankan dulu. Kemudian kita akses. Nah, akan tampil seperti ini. Ini user dengan ID. Ini berapa? Ya, misalkan 1. Nah, 2, 3. Nah, ini sudah dinamis sesuai dengan apa yang ada di URL-nya. Nah, ini namanya route params atau route parameters ya panjangnya. Nah, di Flash kita bisa lakukan dengan cara seperti ini nih. Nah, jadi artinya untuk
URL users, kita menyertakan parameter di sini. Nah, parameternya namanya ID. Nah, di sini kita di aksinya kita menerima satu parameter berupa ID. Misalkan kita ganti jadi IDS misalkan. Kalau kita akses akan menghasilkan error. Nih, dia bilang ya pokoknya intinya ID nggak dikenali gitu. Nah, karena di sini yang diterima adalah IDS. Nah, oke, kita kembalikan. Ya, nah ini. Jadi itu route params, Mas. Mas siapa ya Oke, tadi? Mas. Terima kasih, Mas. Ya, bisa ya? Ya, bisa, Mas. Udah bisa. Oke, sip. Nah, sekarang saya pengen mengkombinasikan, atau sebelum lanjut deh, gimana teman-teman, ada yang mau lihat contoh kode lagi enggak tentang apa mungkin yang masih bingung tadi sebelumnya? Enggak ya? Mas tanya, Ya, silakan. itu yang return F itu maksudnya apa ya, F? Oke. Nah, jadi gini biar gampang. Ini terminal saya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, di sini saya masuk ke Python shell aja atau interaktif mode. Nah, misalkan saya punya variabel nih. Variabel A. Nah, saya mau menampilkan begini. A sama dengan nggak bisa ya di Python ya. Nah, misalnya gini. Nah, ya. Jadi sebenarnya saya ingin memasukkan nilai dari variabel A ke dalam teks ini. Nah, kalau di Python versi 2 tuh kayak gini. Nah, ini bisa. Tapi kan kayaknya kok kurang nyaman ya, Mas ya. Nah, jadi kita bisa melakukan ini. Nah, kita bisa melakukan ini. Hasilnya sama. Kita memasukkan variabel A ke sini. Nah, kemudian daripada kita panjang-panjang ngetik .format di Python, itu sudah ada caranya sendiri untuk mempersingkat. Nah, jadi tinggal kasih F di depan sebelum teksnya. Kemudian masukkan aja nama variabelnya di sini. Nah, maka outputnya sama. Nah, artinya di sini saya ingin memasukkan nilai ID ini ke dalam teks ini. Ya, jadi ini user dengan ID. Ya, nilainya ID berapa? Nanti akan ditampilkan ke sini gitu. Nah, gitu ya. Oke, Mas. Jelas, Mas. Ya. Ini format ini di Python 37 ke atas ya? Kalau yang persen tadi, itu di versi 2 ada. Nah, kalau yang .format di versi 2, saya bacanya di versi 3 sih. Cuma kalau yang F ini, saya belum tahu apa di versi 2 ada, tapi di versi 3 udah bisa dipakai. Nah, jadi rekomendasi 3.7. Oke, thank you. Mas, untuk manggil ini Mas, untuk manggil apa namanya yang ini parameter tadi di browsernya gimana Mas anunya, parameternya? Cara manggilnya tadi yang di browser? Nah, URL ini ya, // parameter ID ya. Ya, betul yang di web tadi. Browser. Nah, itu loh, yang atas itu. Ya. Nah, kecil jadi banget. Kecil banget. Ya. Oh, /3 gitu aja ya? User /3 gitu aja. Oh. 3 S2 /.
Oh ya ya. Ya. Nah. Ada error punya saya. Oke, boleh kalau misalnya ada error. Mau share screen? Oh, ini the request URL the request URL was not found on the server, cuman gitu doang. Saya pakai Spider. Oke. Ya udah. Caranya menghentikan ini gimana ya? Cara apa namanya? Ini kan begitu kalau di saya pakai Spider, begitu saya jalankan, berarti kan dia localhost port 5000-nya aktif ya. Untuk mematikannya itu perintahnya gimana ya? Saya lupa ya. Mematikan itu. Hah? Itu jalannya bukan di terminal ya, Pak? Enggak, saya pakai Spider. Tombol play gitu ya? Iya, apa mending pakai terminal aja? Kalau saya sarankan sih pakai terminal, soalnya terminasinya juga mudah untuk memberhentikannya. Tinggal Ctrl C selesai. Oh iya ya, oke, tak coba deh. Ya. Kalau masih belum bisa, coba ganti portnya dulu. Oke. Barangkali port yang tadi masih belum mati kan? Nah, ya itu kayaknya itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi, teman-teman? Oke. Nanti kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Di sini saya mau lanjut. Jadi kita kan di sini kan punya template di sini. Nah, misalkan ini saya ganti jadi H3 aja. Terus di sini ya pakai nama saya aja ya, biar nggak saling iri. Nah, halo Hammurabi gitu kan. Nah, iya Pak. Oke, untuk itu saya bikin satu route lagi, misalkan hello there. Hello BNM. Nah, gimana caranya saya mengirim parameter ini ke dalam template di sini? Nah, tapi saya mau coba tampilkan dulu gimana kalau tanpa saya mengirim itu. Nah, misalkan nama A gitu ya. Nah, ini halo Hammurabi. Nah, saya maunya nama orang ini atau nama orang ini ya. Ya, nama ini itu muncul dari parameter di atas ini. Nah, gimana caranya? Jadi, yang bisa kita lakukan adalah di sini kan kita sudah dapat nilai dari name ketika parameternya diisi gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya perlu kita lakukan adalah mengirim name ini ke template pada saat di-render. Nah, caranya dengan memberi argumen kayak gini. Ya, sekarang tinggal kita ganti aja di sini. Ya. Kayak gini. Name. Oke, ini kita udah bisa akses. Nah, oke. Set. Nah, sekarang sudah bisa menampilkan sesuatu di template dari apa yang ada di URL gitu ya. Halo Uyakuya. Nah, kan? Halo Uyakuya. Nah, kita udah. Halo Pak Bukan. Halo kawan Pak Bukan dulu. Oh ya, Pak. Halo. Nah, ini. Nah, ini, Pak. Oke. Nah, ini
alurnya adalah, jadi pertama kita menyiapkan tempat untuk parameter di URL di atas ini. Kemudian kita terima melalui parameter name. Setelah kita terima, kemudian kita kirim ke template ketika kita merendernya. Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman bisa kombinasikan dengan yang lain. Jadi bisa jadi nanti bukan dari parameter langsung tampil ke template, tapi bisa jadi dari parameter diolah dulu, baru ditampilkan ke template. Nah, contoh lainnya, misalkan gini nih. Hitung. Nah, di sini pertama, di sini kedua. Nah, oke, di sini saya membuat variabel hasil yang menjumlahkan parameter ini ya. Oke. Hitung. Oke. Ini nggak tampil karena di sini dia ngambil name, bukan hasil. Nah, oke. 1 tambah 3, 13. Nah, karena digabung, ditempel. Bukan dijumlahkan. Nah, kalau kita mau jumlahkan, di Python kita bisa lakukan ini. Konversi tipe data. Nah, jadi semua yang masuk melalui URL itu adalah bertipe string. Kecuali kita konversi tipe datanya. Nah, kayak gini, nah baru dia akan dilakukan operasi matematika penjumlahan 1 dengan 3. Nah, misalkan 19 dengan 20, nah ini 39. Nah, jadi sini teman-teman bisa lihat data masuk melalui parameter di URL, kemudian kita terima, kita olah datanya, lalu kita kirim ke template untuk ditampilkan. Nah, jadi ini tadi yang saya sebut ada input, proses, dan output. Nah, di sini walaupun prosesnya sesimpel ini, tapi tetap termasuk proses. Nah, bayangkan kalau ada trigonometri gitu, perhitungannya kan termasuk proses juga. Nah, itu kan susah juga kalau dihitung manual. Nah, oke. Jadi di sini nah, oke. Nah, dari sini gimana teman-teman? Ada yang masih kebingungan? Ya, boleh. Ini ada yang mengaktifkan mikrofon. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Terkait dengan tipe data tadi, kalau misalnya parameternya ada tipe data date yang menggunakan garis miring, berarti nanti kebaca beberapa parameter gitu ya? Timestamp misalnya, atau date. Oke. Nah, ya. Jadi untuk itu sebenarnya di parameter sini sebaiknya tidak menggunakan garis miring. Nah, kalau misalkan harus menggunakan garis miring, kita bisa lakukan ini. Misal saya kurangi aja parameternya. Saya persimpel aja ya, Pak ya. Ya. Oke, kita lihat aja dulu. Nah, misalkan di sini ada 19 Februari 2020 gitu ya. Nah, di sini pasti dia ngiranya ini adalah URL penuh gitu kan, Pak ya? Ya. Nah, di Flash kita bisa gunakan ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi dengan bantuan 4.2
kita ngasih tahu kalau setelah setelah URL hitung itu adalah merupakan satu kesatuan termasuk tanda slash-nya. Nah, jadi kita bisa dapatkan ini semua secara utuh. Nah, jadi dia cuma menganggap ini tuh dua bagian, cuma hitung sama parameternya. Nah, hanya saja di sini parameternya punya slash gitu. Nah, Artinya berarti kita tidak bisa menambahkan parameter setelah itu ya? iya Pak. Jadi sudah terpotong. Baik, makasih Mas. Oke, siap. Nah, sebenarnya di sini ini ada konversi tipe data otomatis yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu melakukan ini lagi. Kita bisa lakukan gini. Ente. Ya, nah sini. Tanpa melakukan konversi tipe data kayak tadi, dia sudah otomatis terkonversi menjadi angka. Nah, dan keuntungannya dengan menggunakan ini, ketika kita coba masukkan huruf atau simbol lain, dia akan bilang not found. Karena URL yang kita buat atau URL yang kita definisikan itu tidak ada yang bisa menerima huruf di sini, di posisi ini gitu ya. Nah, jadi enaknya ya kita jadi lebih bisa membatasi ketika user mengubah URL di sini. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau masih ada yang tanyakan, monggo silakan. Ini ada yang tanya di chat grup, Mas. Oh, alah, di chat grup. Ya, dari Mas Syawal 2016. Secara performa, kira-kira benchmarkingnya dengan framework lain kira-kira signifikan nggak ya? Terima kasih. Oke. Kalau bicara performa, sebenarnya Python cukup cepat. Buktinya Instagram, dia backend-nya pakai Django, pakai Python. Nah, tapi sekarang kan sudah modern ya. Urusan performa tuh jadi kayak bukan yang nomor satu, bukan yang didewa-dewakan gitu. Karena apa? Komputer sekarang itu menjalankan game GTA 5 tuh yang grafiknya kayak gitu tuh kuat, support gitu. Apalagi cuman sekedar melayani request sama ngerespon user kayak gini. Nah, jadi ya dianggap komputer sekarang tuh sudah modern, jadi nanti teknik optimasinya juga ada banyak dan itu bisa dimanipulasi sebenarnya. Nah, jadi untuk performa kita nggak pernah bisa strict. Tapi untuk Python sendiri, Python cukup performan, jadi cukup worth untuk digunakan. Karena untuk processing data yang besar juga di Python cukup bagus. Nah, untuk di Flash sendiri, kalau Flash sangat bergantung sama programmernya. Soalnya Flash kan menyerahkan menyerahkan dirinya kepada sang programmer. Jadi kalau misalkan kodenya berantakan ya otomatis lambat lah. Kayak gitu. Oke, mungkin nambah sedikit Mas Robi. Jadi kalau terkait dengan performa, mungkin gini, teman-teman, tidak hanya langsung di sisi codingnya ya. Sebenarnya apapun bahasa pemrogramannya, itu juga bisa bagus sepanjang
supportnya satu, arsitekturalnya benar. Ya, desain dengan benar, di DevOps-nya juga nanti juga benar, gitu ya. Jadi saya kira itu tidak hanya sekedar kamu pakai teknologi apa, enggak hanya sekedar itu, tapi termasuk arsitekturalnya. Arsitekturalnya benar, nanti performanya bisa bagus, kan gitu kira-kira. Jadi teknologinya apapun bisa aja, mau pakai yang gampang sekalipun atau yang susah sekalipun monggo aja. Yang penting arsitekturalnya yang benar. Itu aja sih. Oke, lanjut. Nah, ya, makasih Pak Abdullah tambahannya. Nah, jadi ini informasi juga buat teman-teman kalau memang srek sama bahasa pemrogramannya, srek sama framework-nya, ya udah pakai aja. Nanti masalah performa tuh bisa disupport dari faktor yang lain juga, siapa ya? Nah, oke, ada lagi nggak Mas yang nanya di mana? Oh, terlalu terburu-buru, gimana Mas? Ada yang ketinggalan, yang mana? Mas, boleh Ya. nanya masalah templates nggak? Boleh. Itu kan render template itu ngebaca dari folder templates itu ya? Benar. Kalau misalnya nama foldernya tuh bukan templates, yang selain templates misalnya ini template gitu. Nah itu ada nggak caranya atau emang nggak bisa gitu? Oh, itu bisa disetting. Jadi di Flash kita bisa nyeting itu. Nah, bentar ya. Kita pakai contoh mana ya? Misalkan ini ya, ini diubah ya. Oke. Ini template gitu ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Ya. Ya, kayak gini aja Mas. Ini templates. Enggak, ini aja. Ya. Oke, jadi kalau saya jalankan ulang, sama aja. Tetap bisa. Sekarang, kalau masih belum percaya, kita coba ganti nama foldernya, kita kembalikan aja jadi templates ya. Ya, mungkin Masnya tidak percaya. Nah, sekarang dia bilang template not found. Nah, karena folder ini template-nya udah nggak ada. Nah, jadi sebenarnya kita bisa setting kayak gini. Cuman di Flash, default-nya memang foldernya template. Jadi kayak gitu ya, Mas ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Ya. Nah, kalau misalkan nggak pengen nama folder template, saya bisa kayak gini. Apa biasanya? Biasanya pakai views gitu ya? Iya, biasanya views gitu kan. Ya, nah, ya kayak gini bisa. Nah, enaknya Flash adalah kalau kita sudah terbiasa dengan pattern yang ada di bahasa atau di framework lain, kita bisa gunakan Flash untuk pattern yang sama gitu, karena dia strukturnya diserahkan ke kita. Jadi kita bisa custom strukturnya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, makasih banyak, Mas. Siap. Nah. Ada yang lain? Ya, ada yang di chat. Bentar. Udah bisa jalan, Mas. Oke.
Nah ini menarik nih. Kalau perbandingan Django sama Flash, seperti kapan lebih baik gunakan Django atau Flash? Dari Pak Abdullah Basafi. Nah, ya jadi Django ini kan sebenarnya framework yang lebih besar. Nah, kalau Flash, dia micro framework. Dari namanya sendiri sudah bilang kalau Flash ini framework yang kecil. Nah, artinya fitur di Django itu lebih banyak. Nah, kalau kita membutuhkan fitur yang banyak, pakailah Django. Nah, di Django selain aturan, juga sudah ada struktur. Jadi, kita sudah disediakan nih struktur kayak gini. Dari tools kita generate sebuah aplikasi, nanti akan terstruktur seperti yang ada di Django. Nah, kalau di Flash, enggak. Flash nggak menyediakan struktur sekali lagi. Jadi, tergantung kita pengen yang mana. Kalau pengen yang full fiturnya, mulai dari database, sampai migration-nya, sampai dummy datanya, sampai view semua apa, itu gunakanlah Django kalau memang pengen lengkap. Tapi kalau semisal kita nggak pengen selengkap itu, misal kita menggunakan pengen bikin service yang kecil aja, atau kita pengen bikin banyak service tapi kecil-kecil, nah gunakanlah Flash. Nah, karena di Django sendiri itu banyak fungsi-fungsi yang memang ajaib. Nah, kenapa saya bilang ajaib? Karena memang apa ya? Sudah banyak hal yang diurus di internal Django. Jadi kayak kita nggak tahu apa-apa, loh udah jadi. Nah, itu di Django banyak kayak gitunya. Nah, jadi kalau dibilang kapan lebih baik, sebenarnya tergantung kita senangnya yang mana, tergantung kondisinya juga, sesuai kebutuhan. Kalau misal pengen bikin yang 3 hari, seminggu jadi gitu, nah pakai Django. Nah, atau kalau yang cuman mau jadi backend aja untuk menampilkan JSON atau service-service tertentu, cuma jadi apa ya, semacam webhook, nah itu pakailah Flash, karena di Flash nggak terlalu overkill, nggak terlalu berlebihan untuk fiturnya. Nah, kayak gitu. Lebih prefer Fast API atau Flash? Flash, soalnya saya belum pernah coba Fast API. Iya. Nah, makanya di seri Python kan kita nggak bahas Fast API, kita bahasnya Flash. Nah, terus nanti ada sesi nge-cloud ke server nggak? Ada nggak, Pak? Sementara belum ada sesi nge-cloud, nanti kita sedang merancang kelas seri untuk DevOps. Jadi mungkin follow up, ikut join di grupnya, nanti kalau ada informasi seri DevOps-nya jalan, kita lagi coba buat seri untuk yang DevOps, termasuk nanti dari basic-basicnya, belajar Docker, belajar Kubernetes, gitu ya. Itu nanti termasuk cloud-nya. Nah, ini lagi nunggu siapa yang mau membiayai cloud-nya, kan gitu kira-kira. Nah, ini open aja. Siapa yang mau membiayai cloud-nya, nanti silahkan bisa kita buka kelas. Karena mau ke cloud, kalau nggak praktek langsung ke cloud-nya gimana? Jadi cuma teori nanti. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oh, adanya di komentar, Pak. Oke. Oh, di grup chat dengan namanya. Oke. Mas Dicuekin. Kok dicuekin? Yang mana itu? Ini ditampilin bisa nggak? Oh, bisa, Pak. Nah, kita lagi baca-baca chatnya, apalagi ya? Nggak kelihatan tuh.
Iya, makanya Pak. Lihat teman-teman kelihatan kita enggak. Nih, Masnya terlalu terburu-buru. Iya, takut kehujanan. Enggak, kalau misalnya ada yang bagian tertinggal, langsung dibilang aja bagian mana. Gitu. Jadi nanti bisa coba diulang sedikit. Gitu. Itu ya Pak ya? Oke. Ke atas ini nanti nggak kelihatan. Oh ya. Ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Oh gini, sedikit mungkin. Kalau minggu depan kan kita lanjut ke REST API. Nah, ini lanjutannya dari Flash ya. Nah, ini nanti ngurut gitu. Jadi teman-teman untuk yang minggu depan, ini setelah belajar Flash ini, besok kan kita bikin REST API tapi pakai Flash kan begitu. Nanti minggu depannya lagi implementasi microservices pakai Flash kan gitu. Nah, itu mungkin jadi 2 sesi berikutnya masih melanjutkan Flash. Jadi kapan pakai Flash, kapan pakai Django itu tadi mungkin. Jadi mantap berurutan, makasih Pak. Oke, DWPR. Nah, DPR ya. Oh pakai W ya. Oke, Mark. Jadi Anita. Oke, jadi gitu kira-kira. Kalau menurut kami kapan pakai Django, bahkan pakai Flash, salah satunya tadi. Kalau pakai Flash itu kan karena micro framework, ya kayak Lumen lah. Kapan zaman mau pakai Lumen, kapan mau pakai Laravel. Kira-kira kan gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin aplikasi mobile, full mobile ya udah pakai, kan hanya untuk ini API saja ya udah pakai aja Flash. Tapi kalau kamu pengen bikin yang semua tadi yang disesuaikan Mas Bi, fungsi fitur-fitur yang udah penuh di Django ya silakan dioptimalkan pakai Django. Itu aja sih. Ada lagi nggak? Mantap berurutan. Pak nanya Pak. Boleh Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Struktur folder yang bagus nantinya akan seperti apa ya? Kan ini kan lihatnya kan semua fungsi ada di file web.py ya. Gitu. Struktur folder untuk antisipasi misalnya udah multiple file kayak gitu. Kayak misalkan Mas share screen-nya dimunculin lagi tuh. Nah, misalkan hitung itu masuknya ke file hitung.py kayak gitu atau gimana ke depannya gitu, struktur folder yang bagus seperti apa, apakah MVC atau apa? Nah, oke Pak. Nah jadi kalau struktur yang baik karena kita pakai Flash, jadi custom bisa bebas, nanti MVC juga bisa, tapi kalau di materi ke depan kita nggak bahas MVC, tapi nanti kita bahas MVC tanpa V ya. Nah, jadi V-nya nanti diganti jadi JSON gitu, karena kita nanti bahas tentang REST API. Jadi komunikasi datanya lewat JSON. Nah, iya kayaknya di next pertemuan baru kita lihat gimana caranya kalau multiple file. Sebenarnya kalau multiple file gampang, tinggal kita pisahkan aja satu di sini ke satu file, terus nanti diimport aja di atas. Nah, itu juga bisa. Atau kalau mau lebih rapi, di Flash menyediakan yang namanya blueprint. Nah, ini lebih dalam mengenai routing, jadi ada blueprint namanya. Nah, nanti kalau Bapak atau rekan-rekan yang lain juga mau mencoba sendiri, silakan coba cari mengenai Flash blueprint. Nah, dengan Flash blueprint ini kita bisa membuat routing kita menjadi lebih modular. Nah, jadi kayak gitu. Oke, berarti next week ya? Ya, untuk yang kita demokan next week, tapi untuk yang bisa Bapak coba bebas, bisa MVC dan lain-lain terserah. Oke. Ya.
Saya daftar next week, Pak. Wah, join ke tele. Daftar diterima. Bisa siapa lagi? Sesinya tanya jawab ini kan? Jawab atau di open aja? Open semua aja nggak apa-apa ya? Boleh Pak, dari saya udah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan. Open aja bebas ya. Nanti kita lihat. Open aja. Nah, kok ada yang halo, kok ada yang dangdutan tuh? Oke teman-teman, kalau sekarang bebas, kalau ada yang mau nanya silahkan tanya. Di flash mau seperti apa nanti, atau ada ini enggak sampel-sampel flash gitu. Oh, kalau sampel ada, saya ada di GitHub saya. Oh iya deh. Oke, nah kalau sampel ada Pak di GitHub saya. Ntar saya tampilkan dulu. Repository-nya agak lama ini waktu workshop. Oke, tak tampilin aja. Nah, kalau ini malah udah finish. Udah microservice. Ini ada sampel dari Mas Robi. Kalau nanti mau belajar. Tapi hari ini memang kita masih pengenalan Flash. Minggu depan kita lanjut ke REST API. Minggu depannya lagi ke microservice sebenarnya. Oke, ada pertanyaan nih. Tanya Pak, ada perintah gini maksudnya name apa ya? Oke, Mas Robi ada pertanyaan. Ya. Oke, nah ini saya hapus saja ya. Jadi biar sama. Nah, kalau itu kan ada di Mac ya? Oh, enggak ding, udah. Nah, kalau itu kan ada di bagian sini tuh. Nah, biasanya kalau di contoh-contoh kode di internet, dia pakainya gini. Nah, ini tuh supaya ngikut dari nama filenya, benar. Nah, cuman kan saya kan pengen terserah saya dong. Misal aplikasi keren gitu. Nah, ini juga bisa. Jadi bebas saja sebenarnya, terserah kita. Cuman ya kalau contoh-contoh di web kan daripada bingung mikirin nama, ya udah dikasih kayak gitu aja. Nah, kalau di saya biasanya saya ubah. Nah, sesuai aplikasi yang dibuat apa. Nah, jadi kayak gitu. Kalau aplikasi keren gitu, nama filenya nggak berubah? Nggak berubah. Bebas, nggak apa-apa. Ini tetap bisa jalan. Nih, nanti dia bilang nih. Oh, oke. Cuma penamaan aja ya? Ya. Ya, jadi nama aplikasi Flash yang sedang jalan itu aplikasi apa? Nah, ini aplikasi keren. Mantap. Oke, thanks. Siap. Oke. Tadi inputan melalui URL. Ya. Oke. Jadi gini, untuk inputan dari form kan ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengirim data ya. Ada post dan get. Nah, kalau get kita bisa dapatkan dari URL, dia menjadi query string. Kalau post dia kita bisa dapatkan di request body.
Nah, keduanya ini kita bisa ambil dengan satu modul dari Flash namanya request. Nah, sebenarnya tentang ini itu masih belum saya bahas sekarang karena di sini saya maunya intro Flash dulu. Kemudian nanti kan kita di pertemuan selanjutnya membahas tentang REST API. Nah, REST API ini selain digunakan untuk mengambil data, digunakan juga untuk mengirim data. Jadi untuk komunikasi dua arah. Nah, nanti saya maunya bikin contoh gimana caranya untuk ngirim input itu bukan lagi melalui URL, tapi melalui request body. Nah, bisa melalui JSON atau form gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau atau gini, kalau Mbak Vivin ya, Mbak atau Bu Vivin kalau mau coba boleh coba duluan di Flash itu ada namanya modul request. Nah, dicoba cari tahu tentang itu dan bagus juga untuk di minggu depan supaya nggak kaget lagi atau nggak bingung gitu. Karena sudah mencoba lebih dahulu. Nah, gitu ya Mbak atau Bu Vivin. Numpang tanya Mas. Monggo. Parameter ini untuk manggil yang tadi alamat web untuk manggil yang parameter yang ada parameter tadi loh Mas. Tapi kan kalau di browser terlalu kecil di atas. Mungkin bisa dikopaskan ke sini ini, dikasih komentar itu. Mana? Ini. Bukan parameter namanya. Oh, slash gini ya. Oh, ya. Langsung seperti itu. Ya. Punya saya masih error masalahnya. Ya Pak, nggak apa-apa. Nanti di grup Telegram kalau misalkan ada yang masih error saat mencoba, boleh diskusi di situ kita. Oke, ini yang programnya ini saya screenshot, saya dokumentasi kok. Jadi saya siap-siap nyoba ini. Ya, terima kasih. Ya, better gitu Pak. Oke, Pak Abdullah udah zuhur.